Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah, Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mari kita memulai hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga dengan hati yang rindu, biarlah berkat yang baru itu memampukan kita hidup menjadi berkat di dalam segala aktivitas keseharian kita. Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Satu dari sekian banyak PR psikologis, PR mental yang harus diselesaikan oleh seseorang di dalam masa remajanya adalah bagaimana ia dapat menemukan identitas dirinya, jati dirinya secara utuh dan secara penuh. Dan oleh karena itu tidak mengherankan ketika anak-anak kita yang berusia remaja mengidolakan seseorang atau sekelompok orang yang terkenal. Ya, hari-hari ini grup band dari Korea seperti BTS itu menjadi idola di dalam kehidupan para remaja dan ABG. Mereka berbondong-bondong meniru, meneladani, menyanyikan lagu-lagu dan tarian yang dipentaskan oleh BTS. Potongan rambutnya, wah, Korea banget. Cara bicaranya, annyeonghaseyo, Korea banget. Sikapnya, wah, Ibu Bapak Saudara juga mungkin ketularan. Kenapa? Nah, gitu ya. Kalau sudah menunjukkan posisi tangan yang sedemikian, ini khas Korea. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, idola dibutuhkan supaya kehidupan mental dan psikologis seseorang, khususnya ketika ia menginjak masa remaja, bisa menjadi utuh dan itu menjadi batu loncatan bagi seseorang untuk memiliki identitas secara penuh. Masalahnya adalah tidak semua orang kemudian memiliki kesempatan yang baik, yang benar, yang utuh untuk mendapatkan dan membangun jati diri atau identitasnya secara utuh. Masa remaja seringkali juga diisi dengan kekecewaan demi kekecewaan. Masa remaja seringkali juga diisi dengan keputusasaan, pengalaman-pengalaman yang mendatangkan duka cita, dan itu dampaknya membuat seseorang merasa rendah diri, seseorang merasa minder. Ada pada hari ini orang-orang yang sudah berusia 50 tahun, sudah berusia 55 tahun, sudah berusia 60 tahun. Tetapi ternyata identitasnya belum penuh, jati dirinya belum utuh. Sejak remaja, ia ditinggalkan
Sejak remaja, ia tidak dihiraukan. Sejak remaja, ia mengalami penolakan, baik dari keluarganya, dari teman-temannya, dari masyarakat, sehingga ia berusaha untuk memiliki jati dirinya sendiri secara penuh dengan penuh luka-luka. Kasihan sekali, menyedihkan. Sehingga orang-orang seperti ini, ia bertumbuh menjadi pribadi-pribadi dengan ego yang terluka. Merasa sangat tersinggung ketika orang berkata tidak kepadanya. Merasa sangat tersakiti ketika orang berkata bukan kamu, tetapi dia. Merasa sangat terbuang ketika orang lebih memilih mungkin saudaranya, mungkin sahabat dekatnya, ketimbang memilih dia. Aduh, menyakitkan sekali. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berfirman kepada bangsa Israel, khususnya kepada Deborah, supaya ia bangkit. Bangun, bangunlah, bangkitlah Deborah. Kenapa? Sebab Deborah adalah seorang perempuan. Dan pada zaman itu, di tengah-tengah situasi dan kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi martabat serta hak-hak para laki-laki, perempuan tidak terlalu dihargai. Perempuan disepelekan. Perempuan tidak mendapatkan tempat yang selayaknya. Bahkan cenderung perempuan dibuang. Perempuan hanya dipandang sebagai sebuah benda yang bisa diperjualbelikan, yang bisa dipertukarkan, yang tidak ada harganya. Tetapi justru di tengah-tengah situasi, kondisi, budaya patriarkal seperti itu, Roh Allah, Tuhan berseru kepada Deborah, bangkitlah. Panggilan bagi Deborah sebagai hakim pada waktu itu untuk melihat situasi dan kondisi bangsanya, dan kemudian mengajak Deborah untuk melakukan satu peran aktif, satu peran penting yang melepaskan, membebaskan bangsa Israel dari tekanan Sisera, tekanan penguasa yang lalim yang menjajah bangsa Israel. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Deborah bangkit. Deborah mendengar suara Tuhan. Deborah tidak dilingkupi oleh perasaan rendah diri sebagai seorang perempuan, tetapi ia menyadari keberadaan dirinya sebagai penyambung lidah Tuhan. Ia adalah alat di tangan Tuhan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau memanggil dan mengingatkan kita semua akan jati diri kita sebagai orang-orang Kristen. Apakah Anda perempuan? Apakah Anda seorang ibu rumah tangga? Apakah Anda seorang perempuan yang bekerja di perkantoran? Apakah Anda seorang perempuan yang bekerja di tengah-tengah masyarakat sebagai pekerja sosial atau apapun juga? Anda bukan orang yang rendah. Anda berharga di mata Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, khususnya para perempuan, kata perempuan sendiri sengaja saya gunakan, sengaja saya pilih, sebab kata itu berarti sosok pribadi yang layak untuk dihormati. Oleh karena itu, pertama-tama
Tempatkan diri Anda sebagai seorang yang layak untuk dihormati, dan at least setidak-tidaknya hormatilah diri Anda sendiri sebagai perempuan. Harkat dan martabat saudara sebagai seorang perempuan tidak lebih rendah dibandingkan laki-laki. Anda bisa mempersembahkan hidup, Anda bisa meletakkan masa depan, Anda dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada Anda, sama seperti halnya Deborah, seorang nabiah. Dan oleh karena itu jangan minder, jangan merasa rendah diri, jangan merasa bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan. Suatu ketika saya pernah mendengar seorang ibu menolak ketika diminta untuk berdoa, doa makan dalam sebuah acara. Ibu X, silahkan pimpin doa makan untuk makan malam kita pada saat ini. Ibu ini kontan berkata, jangan saya tidak bisa berdoa. Oh, ibu bapak saudara yang terkasih, jangan katakan hal seperti itu lagi. Ibu-ibu, kaum perempuan, Anda bisa. Asal Anda mau membuka hati, membuka kehidupan, meletakkannya ke dalam tangan Allah, Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara-saudara, khususnya dalam kehidupan para perempuan. Jangan rendah, tetapi dengan penuh semangat layani Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu, mengaku diri sebagai manusia yang lemah, tetapi kami percaya bahwa Engkau mampu bekerja di dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan diri kami. Orang mungkin berkata bahwa kami tidak berguna, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa memampukan kami untuk hidup menjadi alat di tangan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Entahkah ada di antara kami yang adalah perempuan, entahkah ada di antara kami yang masih kanak-kanak, entahkah ada di antara kami yang adalah penyandang disabilitas, entahkah ada di antara kami yang tidak memiliki status ekonomi yang mapan. Tuhan, ketika kami serahkan hidup kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan mau dan mampu bekerja melalui hidup kami, memakai hidup kami menjadi alat, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Amin.